Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kami bakal membahas mengenai hal in sosmed. Jadi mengenai apa itu sosmed, kegunaan sosmed, manfaat sosmed, dan lain-lainnya. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Abdul Latif dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Dan sebelah saya ini ada rekan saya. Nama saya Brandon Christopher Gubert Widakdo dari Prodi Ilmu Komunikasi juga. Nah, dan kita ini udah masuk semester berapa sih? Kita ini sebentar lagi mau masuk semester 5 nanti. Oh, berarti sebentar lagi kita bakal pemilihan peminatan nih. Nah iya, Kira-kira kamu mau milih apa? kalau aku sebentar lagi aku mau masuk ke bidang yang ada ngedit-ngeditnya. Seperti ngedit video, ngedit gambar, aku suka itu. Berarti itu apa dong? Nah itu kemungkinan perikanan. Perikanan atau broadcasting kan? Ya. Kalau aku sih perikanan, soalnya kayaknya cocok sama aku aja itu. Aku bisa ngedit video, bisa ngedit gambar, bisa ngedesain, kayaknya cocok itu. Kalau skripsi nih, rencana kira-kira ada rencana gak? Aku sama sekali belum ada rencana. Sama, jadi siapa tahu kan kamu mau ngambil ini nih, meneliti tentang sosial media. Bisa juga itu. Bicara mengenai sosial media nih, bagi kamu nih, sosial media ini apa sih? Bagi aku media sosial itu adalah tempat untuk bertukar informasi, baik dalam bentuk gambar, video, pesan suara, atau dengan bagaimana cara pun supaya kita dapat menerima pesan itu. Menurut aku itu media sosial. Oh ya, sama sih kayak aku. Sosial media itu adalah tempat buat berbagi informasi. Entah kita yang berbagi informasi ke orang lain atau orang lain berbagi informasi kepada kita, bisa bilang komunikasi itu. Tapi bisa dengan cara mengirim gambar, bisa lewat video, bisa lewat apapun itu. Sosial media dengan kreativitas itu. Nih, sosial media nih kan. Menurut kamu pentingkah sosial media bagi kamu? Menurut aku media sosial itu sangat penting. Kenapa tuh? Media sosial itu sudah kayak mencakup seluruh bagian dari hidup aku. Dari saat pagi sampai malam, dari bangun tidur, habis itu makan, habis itu mandi, habis itu sebelum tidur, aku bermain media sosial terus. Kayak nggak bisa lepas dengan media sosial. Terus tunggu. Kalau mandi itu berarti kamu merekam gitu loh, mandi, waktu kamu mandi, terus diupload ke sosial media? Enggak lah. Kalau maksud aku pada saat mandi aku menggunakan media sosial itu kayak aku menggunakan kayak aplikasi YouTube. Aku sambil mendengarkan atau menonton supaya nggak sepi, kan ngeri kalau di kamar mandi itu sendirian. Iya benar sih, aku juga kayak gitu. Kalau bagi aku ya sama sih kayak kamu. Setiap bangun tidur itu pasti caranya HP, buka HP, terus buka sosial media, terus cari informasi-informasi yang bermanfaat. Terkadang juga yang gak bermanfaat itu yang dilihat. Terkadang juga terkadang kan boring gitu, bosan gitu. Cari hiburannya ya ke sosial media aja. Jadi ada dampak negatifnya juga dong media sosial. Pasti ada dampak negatif. Kamu apa dampak media sosialnya? Kalau dampak negatif ya di media sosial, aku ini kan pengguna Facebook nih. Di Facebook itu banyak banget loh yang namanya negatif sosial medianya itu. Ada dari hoax itu banyak sekali, terus ada perundungan, situ ada pelecehan seksual, di situ banyak situ. Kata-kata sarkas itu apalagi itu kata-kata sarkas, tapi semuanya jelek sih di Facebook itu. Di Facebook itu kita bisa gunain buat kita gabung ke sebuah grup, kita bisa berbagi, bisa sambil belajar. Misalnya kita nih, kita suka ngedesain grafis nih, kita gabung ke dalam satu grup Facebook itu di desain grafis, terus kita bisa saling berbagi ilmu tentang desain grafis itu. Jadi sama juga kayak WhatsApp juga kan, kita bisa berbagi ilmu dengan membentuk sebuah grup gitu, membentuk sebuah circle yang bermanfaat, bukan circle yang gak bermanfaat gitu loh. Jadi dari Facebook itu kita juga bisa mendapatkan nilai dari buruknya, nilai bagusnya. Iya bagusnya, karena walaupun lebih banyak negatif sih Facebook itu. Untung aku nggak pakai Facebook. Coba kamu buka aja Facebook, pakai aja.
Kalau aku jarang pakai Facebook karena di lingkungan aku ini jarang pakai Facebook. Jadi aku nggak terlalu sering buka Facebook. Kalau kamu buka Facebook, kamu lihat aja seberapa sarkasnya sih orang-orang situ. Soalnya situ soalnya bebas banget sih. Beda sama kayak YouTube kan ada yang namanya dolar kuning kan tuh namanya. Ya. Jadi berkata-kata, jangan, kita kan mau upload di YouTube nih. Apa ya, yang kayak orang mati itu, mau tahu? Nah, situ itu di YouTube itu kan pasti dilarang tuh. Kalau di Facebook itu sampai foto-fotonya aja ada. Kalau di Facebook, kalau Instagram juga kan ada sih sebenarnya. Kalau yang konten-konten negatif itu, cuma terbatas. Kalau di Facebook ini nggak terbatas sih, bebas banget. Jadi kalau dari media sosial itu pasti ada dampak negatifnya juga. Iya. Soal dampak media sosial itu kan kita selalu diterima komunikasi terus, informasi-informasi itu. Kita belum tentu bisa menilai yang mana yang baik, yang mana yang buruknya. Iya, Jadi kita pastinya menerima informasi mentah-mentah lalu kita langsung percaya itu buruknya. Iya, itu. Jadi informasi yang kita dapat ini sebelum kita proses, kita malah jadi ketagihan. Iya, benar. Itu jadi hal candu dalam media sosial. Iya, benar-benar. Kadang aku merasa juga sendiri sih, yang apa itu, yang kata-kata sarkas itu terkadang juga aku kepakai juga loh. Berarti Kadang terpengaruh. Iya, terpengaruh juga aku terkadang pakai kata sarkas itu. Itu masalahnya. Sebenarnya aku gak mau juga kayak gitu. Tapi karena lingkungan kita yang memberikan itu. Iya, karena lingkungan sosial medianya kayak gitu buruk kok. Gitu lah. Tapi untungnya media sosial itu bukan hanya dampak negatifnya juga. Iya, pasti. Media sosial itu ada juga dampak positifnya juga. Contohnya itu dari pendidikan. Ya. Pendidikan kita ini kita bisa belajar mencari informasi. Kita mencari informasi dari media sosial itu dapat dengan mudah. Ya, sedangkan kita pada saat kita masih kecil dari SD sebelum media sosial menyebar luas, kita ini belajar dari informasi itu dari buku. Ya, buku. Kita ke perpustakaan, baca-baca, habis itu mencari topik yang tepat, habis itu mempelajarinya. Tapi kalau di media sosial ini kita tinggal ketik, ketik, lalu kita bisa langsung dapat. Berbeda dengan dari yang dulu itu. Selanjutnya keuntungan dari media sosial daripada bidang pendidikan apa lagi? Sekarang kan tuan, maaf nih, bukan komersial nih. Kan ada yang nama aplikasi nih, Ruang Guru. Nah, itu membantu banget sih buat mahasiswa, buat siswa itu belajar tambahan di rumah loh. Itu sangat membantu banget. Apalagi kan nih, masa pandemi kayak gini nih, sosial media ini sangat dibutuhkan buat proses pendidikan saat ini. Dimana kita kan mahasiswa nih, saat proses pembelajaran kita nih memerlukan aplikasi yang nama Zoom. Jadi Zoom ini kita pakai buat proses pembelajaran. Jadi kita gak langsung tatap muka nih, menghindari yang namanya COVID-19. Jadi terbantu banget lah soal sosial media ini di dunia pendidikan. Kalau nih masalah, kalau boleh tambah lagi, kan kita ini dalam masa pandemi. Iya ya. Kita kan kalau mau mencari informasi, kita kan nggak bisa menggunakan ketemu langsung dengan guru atau dosen. Benar. Kita kan perlu media sosial untuk berkomunikasi. Tanpa media sosial kan kita nggak bisa mencari pendidikan kita. Benar. Jadi media sosial ini menjadi hal esensial buat kita belajar nantinya. Benar banget. Seperti YouTube, WhatsApp, Line, kita berbagi informasi semua di sana. Benar. Nih, itu kan soal pendidikan nih. Kalau soal ekonomi nih, menurut kamu nih, dampaknya buat ekonomi kita nih? Kalau bagi aku dampak ekonominya seperti mencari pekerjaan. Benar. Kita mencari pekerjaan itu juga berpengaruh pada dampak ekonomi. Kita mencoba memasarkan produk kita kepada dunia. Media sosial ini bisa memberi dampak kepada dunia juga. Benar. Jadi kita memasarkan produk, semisal di IG itu tidak terlihat oleh teman-teman kita saja, tapi bisa dilihat kepada semua orang, ke seluruh dunia bahkan kan. Selanjutnya untuk mencari pekerjaan, review.
Jadi kalau semisal kita mencari pekerjaan, kita bisa mencari dari iklan-iklan yang ada di internet. Oh iya benar. Terus selain itu kan sosial media ini bisa kita pakai buat mencari uang. Misalnya nih, kita membuat video, kita upload di YouTube, terus dari YouTube situ kita bisa menghasilkan uang. Terus juga bisa dari Instagram kita bikin video juga, atau mempromosikan, misalnya kayak itu lah, yang orang-orang terkenal itu biasanya kan mempromosikan barang orang lain. Nah itu bisa dipakai juga tuh buat menghasilkan uang. Nah bicara YouTube tadi, kamu tahu gak nih si YouTuber terkenal nih, Winda Basudara, tahu gak? Oh, aku pengen tahu siapa itu. Nah, kamu cari aja di YouTube Winda Basudara. Jadi dia itu YouTuber gaming loh. Jadi setiap live itu dia itu setiap live hampir 10.000 loh yang nonton. Jadi kira-kira itu kayaknya banyak banget sih penghasilannya dari situ. Terus biasanya kalau dia main game itu setiap dia live dia itu pasti gacanya itu bayarnya 1 juta 2 juta ya, kayaknya itu apa namanya, balik modalnya itu banyak banget. Kira-kira kalau dari YouTube itu kira-kira berapa ya? Kalau aku nggak salah dengar, dari satu penonton itu katanya dapat $1 Ya. kalau dari satu iklan. Katanya kan 1.000. Jadi kalau 10.000 tambah 1 kali iklan, jadi 10.000 kali 1 kali iklan dikali $1, kemudian dijadikan rupiah, 10.000 kali 15.000. Berapa itu? Itu sih menggoda banget sih. Kayaknya aku pengen sih bikin YouTube kayak gitu. Kayaknya cuma gimana ya, fasilitasnya masih kurang, nggak tahu. Pengen aja. Terus itu katanya kan algoritmanya itu YouTube itu ngitungnya itu dari setiap uploadan kita. Oh iya. Kalau kita setiap hari ngupload, kita bakal dihitung itu. Terus pemasukannya itu dari iklan kita itu. Nah itu kayaknya. Oh ya, ada juga Instagram itu katanya tuh kalau kita mengupdate terus ya, sehari 3 nanti bakal ada yang di tempat pencarian itu. Oh iya. Nanti kalau sehari 3 itu berarti menandakan kalau kita aktif. Iya aktif. Seorang yang Instagram aktif. Oh iya benar. Nanti kita bisa, kalau misal kita menaruh tips-tips, nanti ada algoritmanya, kita memasukkan ke bidang tips-tips. Oh iya benar. Kalau ada menaruh kayak bidang kesehatan, nanti kayak ada di algoritmanya kita bidang kesehatan. Kalau misal kita ini sering mengupload sehari 3 kali dalam bidang game, nanti ada algoritmanya di bidang game. Oh iya benar. Jadi kalau kita semisal kita promote di sana, orang bisa melihat akun kita. Iya. Jadi kita bisa makin terkenal juga. Ya, bisa menghasilkan uang juga kan? Oh iya. Terus nih, tadi kan YouTube sudah, Facebook sudah, Instagram sudah. Nah sekarang nih aplikasi baru nih, TikTok. Oh iya. TikTok nih gimana nih tanggapannya? Aku tanggapan TikTok ini masih rada-rada. Soalnya itu tuh kurang lebih kayak YouTube, membagikan informasi menggunakan video. Jadi aku masih jarang juga melihat TikTok. Kamu gak pakai TikTok ya? Aku enggak. Sama sih lah. Soalnya di TikTok itu masalahnya TikTok itu gimana ya jelasinnya, video joget-joget gitu loh. Iya. Nah itu aku malesnya nonton itu. Di iklan-iklan kebanyakan joget-joget. Jadi iya, aku kayak ragu-ragu membukanya. Malasnya kayak gitu aku ketemunya. Tapi aku tahu kalau di TikTok itu ada juga informasi yang bagusnya. Iya, masih seperti ada. memberi tips. Iya. Cuma kan gara-gara TikTok ini kan, dari iklannya. Nggak masalah dari TikTok ini kan, yang joget-joget itu kayak membuang harga diri gitu loh. Oh iya. Nah, masanya itu YouTube itu bukan YouTube. TikTok. Yang TikTok itu itu yang jadi masalah. Kita tuh dipaksa buat membuang harga diri kita itu buat terkenal di TikTok. Jadi itu masalah yang jadi masalah di TikTok itu. Menurut kamu nih gimana caranya ya supaya TikTok nih gak gitu? Kalau aku menambahkan lah, aku pakai kata-kata Jokowi pada saat yang itu, katanya banjiri terus dengan konten-konten kreatif. Oh iya, aku dengar juga itu. Jadi supaya
supaya hal-hal negatifnya itu dihindari, banjiri terus hal kreatifnya. Jadi orang lain mencontoh kita itu Iya. yang positif itu. Bukan cuma joget-jogetnya aja. Jangan joget-joget, jangan buang harga diri cuma buat konten TikTok doang loh. Kalau nggak salah di Indonesia juga ada namanya Bigo Live. Bigo Live, itu sih dewasa banget itu. Iya. Itu buang harga diri. Apalagi kan TikTok ini bukan cuma kalangan loh, kalangan kayak kita ini. TikTok nih kayak anak-anak masalahnya. Oh iya. Itu bahaya gitu. Contohnya ke anak-anak. Jadi anak-anak itu ngikut yang joget-joget itu, yang bajunya minim. Jadi itu kayak pemerosotan moral sih menurut aku, gara-gara TikTok itu. Kemudian tadi sudah dampaknya apa lagi ya? Dari dampak pendidikan sudah, Ya, dampak ekonomi sudah. Tentang kebudayaan nih. Oh ya, kebudayaan. Dampak kebudayaan, kita bisa membagikan itu budaya kita. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kan misalnya nih, kita nih bisa silat nih. Terus kita upload ke YouTube atau Instagram, terus video kita ini dilihat sama orang luar negeri atau orang-orang kita nih. Otomatis kan kita ini pasti yang lihat itu kan tertarik gitu, buat ngikut pencak silat gitu. Oh iya. Sama dengan budaya-budaya itu. Seharusnya budaya kayak gitu sih harus kita sebarkan gitu kayak sosial media. Itu pentingnya sih sosial media buat kebudayaan. Oh, jadi semakin banyak like-nya, semakin banyak dilihat orangnya. Iya. Yang jelas kebudayaan kita harus dikembangkan lewat sosial media itu. Memanfaatkan sosial media. Kalau gue tambahkan lagi, dampak dari bidang kesehatan. Oh, kesehatan, kedokteran maksudnya nih. Ya. Kalau kedokteran ini gimana ya? Kan dengan adanya sosial media, kedokteran ini bisa membagikan informasi-informasi penting tentang kesehatan, misalnya tentang penyakit ini, cara mencegah ini, cara mengatasinya. Apalagi kan nih masa pandemi nih, tentang pandemi COVID nih, bagaimana bidang kedokteran nih menyampaikan informasi mengenai berapa jumlah korban COVID-19 nih, cara mencegahnya, bagaimana cara mengatasinya, kan itu penting banget tuh. Jadi media sosial ini juga membantu kita memberikan saran dan tips bagaimana cara kita menghindari jarak, bagaimana kita menggunakan mencuci tangan. Ada langkah-langkahnya, bukan gini-gini aja. Kalau aku nggak salah lihat ada gini, Jangan dan sampai, banyak lagi. Jangan sampai nanti keluar kaki bunsin loh. Bukan kaki bunsin, apa yang di Naruto itu? Chidori. Oh, Chidori. Kasihkan cuci tangan nanti keluar saringan. Bahaya itu, bahaya. Jadi kalau ada tips dari media sosial ini memberikan kita pengajaran bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita menjaga jarak, habis itu bagaimana kita menggunakan beraktivitas nantinya di luar sana, itu juga diajarkan di media sosial. Ya, benar-benar. Nih, menurut kamu nih, bagaimana sih cara menggunakan sosial media dengan bijak? Nah, aku kalau menggunakan media sosial dengan bijak, yang pertama mengetahui media sosial itu bukan hanya untuk kita saja. Iya, benar-benar. Media sosial itu bisa dilihat untuk semua orang. Ya, kita berarti harus hati-hati. Ya. Jangan gimana ya? Jangan sampai menyakiti orang lain lah. Kalau sosial media ini. Terus karena media sosial ini kan ada namanya riwayat. Oh iya, jejak digital itu lah. Ya. Kalau kita semisal bertulis apa yang di internet, pasti nanti bakal dilihat orang lain. Jangan sampai apa yang kita tulis di internet bakal dilihat sampai keturunan kita, cucu kita, cici kita melihat nenek moyang kita, nanti bilangnya, oh nenek moyang kita ini sekalinya seperti ini, kan gak enak. Iya. Kamu pernah gak kayak gitu? Aku kan untungnya pada saat di masaku itu kan masih belum tapi terkenal dengan media sosial, jadi masih aman aja. Masa kamu gak pernah kayak gitu, kayak masalah gitu, yang tulis A jadi 4 gitu? Gak pernah ya? Kalau gitu, ya itu rasanya nggak apa-apa lah. Siapa tahu kan kamu pernah kayak gitu. Ya, foto-foto yang kayak alay banget gitu lah. Pernah gak kayak gitu? Rasanya kalau dipikir-pikir pernah ada,
Tapi aku nggak sebarkan di media sosial. Iya sih, takutnya jadi jejak digital tuh bahaya. Kalau yang maksudku itu seperti media sosial itu jadikan buku harian. Iya. Dia tulis hari ini terjadi ini. Iya. Ibuku ini seperti ini, guruku itu seperti ini, temanku itu seperti ini. Dilihat semua orang, nanti di responnya itu bisa macam-macam. Nanti bisa ya begitu. Itu kayak yang YouTuber itu, maaf ya nih, YouTuber yang istrinya itu hamil keguguran itu diposting ke YouTube. Itu. Itu sih setiap harinya gimana ya, tanpa kamera itu gak bisa kah dia? Jadi gak bagus lah kalau kita setiap hari itu kita posting ke, jadi gimana ya, jadi buku harian kita janganlah buat sosial media, buat jadi buku harian. Ya maka itu kita harus berbijak juga. Sama kita berbijak juga itu dalam memfilter, benar, mensaring internet. Jadi kalau semisal ada informasi masuk, kita pisahkan juga yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana berguna buat kita, yang mana tidak berguna, supaya kita ini bisa, apa yang kita terima dalam informasi itu kita bisa gunakan untuk efisien kita. Jangan langsung telan buat gitu ya. Biar gak langsung ketipu. Biasanya kayak gitu tuh grup keluarga gitu masuknya. Penyebarannya cepat itu grup keluarga kayak gitu. Tapi mau dinasehatin males juga keluarga gitu. Apalagi nih? Kita nanti kan semakin lama kan media sosial jadi semakin penting. Nah, kita ini kan perlu mengasah skill kita terlebih dahulu. Menurut kamu, Latif, skill apa yang perlu kita latih terlebih dahulu supaya dapat berguna di masa depan kita dalam menggunakan media sosial? Menurut aku sih skill kita dalam memanfaatkan media sosial nih. Bagaimana kita menciptakan sebuah konten-konten kreatif yang bermanfaat, terus kita gunakan, kita upload ke media sosial, itu penting sih. Misalnya kita ngedit video, kita bikin video yang bermanfaat, misalnya kayak tips-tips membuat apalah yang sederhana aja sih, kayak masak aja gitu, bisa bermanfaat gitu bagi kita. Itu skill terus ngedit video, udah tadi ngedit foto, ngedesain juga bisa, nih podcast juga bisa kita pakai buat sosial media. Terus kalau kamu gimana? Kalau aku melatih, ada yang namanya Canva. Canva itu kan buat mengedit gambar. Itu sudah terkenal banget. Jadi kalau misal kita mau berlatih terlebih dahulu, aku sarankan pakai melatih dengan aplikasi Canva. Karena sudah ada banyak pamfletnya. Jadi kalau misal kita mau mempromosikan barang, kita bisa menggunakan Canva. Kita menaruh produk kita di sana, habis itu men-save gambarnya, kita share di IG. Benar. Nah, itu bisa menjadi skill kita untuk investasi untuk diri kita sendiri. Investasi YouTube sosial media ini bisa jadi investasi sih. Banyak banget investasinya. Nih, soal sosial media nih, apa harapan kamu ke depannya mengenai sosial media? Harapan untuk media sosial. Harapan aku, menurut aku kalau bisa sistemnya itu bakal menjadi lebih canggih. Kan teknologi kan semakin lama kan semakin maju. Benar. Itu teknologi sekarang ini kan kalau semakin maju, aku harapnya nanti ada yang namanya virtual reality. Virtual reality-nya itu dalam bentuk media sosial. Jadi kalau misal ada yang namanya foto profil kita, kita bisa menggunakan foto profil kita dimasukin dalam media sosial. Habis itu terjun ke dalam media sosial. Jadi kayak semisal masuk kayak main game gitu. Jadi kita bukan kayak berketik-ketik lagi. Kita kalau semisal ngomong, kayak ada Google Translate-nya, ngomong sendiri, itu bahasanya bisa kayak tertranslate sendiri. Itu keren sih. Kalau aku sih gitu juga harapannya. Kayak kita di sosial media itu kita langsung seperti kayak tatap muka gitu. Cuma kita masih di sosial media, kayak keren banget tuh. Kayaknya harapanku kayak gitu juga sih. Selanjutnya apa lagi? Kayaknya itu aja sih. Sebenarnya masih banyak lagi. Tapi
untuk sekarang kami tutupi dulu sampai sekarang ini. Juga kami berterima kasih kepada Anda yang sudah mendengarkan sampai sekarang ini. Semoga hal ini dapat berguna untuk Anda para pendengar. Dan juga kami mohon maaf bila ada salah kata dan kata-kata tidak berkenan. Kami undur. Salam pamit. Salam pamit. Dan sekian, terima kasih. Subscribe Subscribe dan like.